kalau kita udah bikin event ya kan, itu segala sesuatunya tuh nurut perintahnya Kang Ridwan. Sampai kata dia ya. Iya, sampai kata dia. Nggak bisa diganggu gugat. Sekelas presiden pun doyan atur sebenarnya harusnya ya. Saya lulus SMA tuh 2010. Setelah SMA bergabung ke salah satu organisasi nasyidnya, kita bikin event tahunan namanya Pasanggiri Nasyid. Pasanggiri Nasyid, dan itu tuh audisi nasyid Sejauh Barat. Sejauh Barat. Jadi audisi ke tiap kota. Nah, dari situ aku mulai belajar event. Ya, istri aku salah satu penyanyi nasyid juga gitu. Dan ketemunya di event juga gitu ya. Jam 3 kita pasang yang baru. Jam 6:30 baru beres. Jam 3 ke setengah 7, bayangin. Mulai jam 7. Sejuta inspirasi pekerja event, obrolan menarik di belakang layar. Pekerja event hanya di Inde Podcast. Jangan ngaku pekerja event kalau belum nonton Inde Podcast. Halo eventers, selamat bergabung di Inde Podcast, sebuah media inspirasi bagi para pekerja event. Bersama saya, Encuy, dan teman saya, Sam Harahap. Kali ini kita kedatangan Tamu dari jauh. tamu dari jauh. Jauh. Dari Bandung. Dekat. Dari Bandung lah. Dari Bandung. Kang Ridwan dari Maestro Enterprise. Wah Kang, Daragon, Darakula. Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah. Pas buka puasa, udah buka puasa, refleks kalau gua ketemu dari Bandung tuh refleks. Nanti nggak ngerti yang nonton. Ada translate. Ada translate. Iya, kita pernah bergabung juga ya di beberapa event ya. Alhamdulillah. Kabarnya luar biasa baik. Maestro Enterprise sebagai show manajemen. Nah ini nih mukadimahnya nih Sam. Show manajemen tuh punya peranan penting loh di satu buah acara loh. Itu satu event lah. Iya. Karena kalau kita udah bikin event ya kan, itu segala sesuatunya tuh nurut perintahnya Kang Ridwan. Sampai kata dia ya. Iya, sampai kata dia. Nggak bisa diganggu gugat. Sekelas presiden pun doyan atur sebenarnya harusnya ya. Harusnya gitu. Ya Kang, sejarahnya Kang. Kita ngomong sejarah dulu lah. Sebelum Kang Ridwan ada di Maestro, sebelum Kang Ridwan, sebelum sampai sini dari Bandung naik mobil sana. Naik mobil. Jadi ya itulah sejarahnya dulu lah Kang Ridwan. Sejarah ya? Ya, sebelum memulai Maestro, awal perjalanan. Iya, awal perjalanan punya apa atau kegiatannya sebelum terjun di dunia event, apalagi di dunia show management itu apa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan dari Maestro Enterprise. Sebelumnya terima kasih nih Bang, udah sama-sama. Undang saya ke Inde Podcast. Keren lah, program yang luar biasa ya untuk dunia event. Sejuta inspirasi pekerja event kan. Keren Bang Chris nih. Keren. Ya, sebetulnya awal perjalanan ya, saya juga awalnya tidak tahu tentang dunia event. Saya lulus SMA tuh 2010. Setelah SMA bergabung ke salah satu organisasi nasyid ya. Ada Asosiasi Nasyid Nusantara Jawa Barat. Saya bergabung di organisasi. Nah, sebenarnya di situ awal mula saya belajar event. Kalau orang-orang sebetulnya kadang dari SMA ada yang suka bantuin pensi kayak gitu kan ya. Justru saya di sekolahan tidak pernah ikut gitu ya. Tidak pernah ikut terlibat di pensi dan lain-lain gitu. Karena memang tidak terbayangkan akan terjun ke dunia event sampai sekarang ini gitu ya. Jadi memang justru saya sekolah SMK otomotif. Jurusannya otomotif. STM, sekolah tanpa mesra. Karena cowok semua. Sekolah tanpa mesra. Bisa aja. Itu grup nasyid yang udah terkenal di Jawa Barat tapi masih Enggak, kalau saya di organisasi sebetulnya
jadi di Asosiasi Nasyid Nusantara Jawa Barat itu. Oh, asosiasi ya. Asosiasi. Jadi saya sebagai pengurus, pengurus asosiasi. Nah, di asosiasi ini kita bikin event tahunan namanya Pasanggiri Nasyid. Pasanggiri Nasyid, dan itu tuh audisi nasyid se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Jadi audisi ke tiap kota. Nah, dari situ aku mulai belajar event 2011. Dari situ akhirnya 2012 freelance ke IO gitu ya, ikut ada IO, aku ikut coba freelance dan betul-betul dari nol sih kalau aku ya event di dunia event. Dulu memang di bagian runner gitu ya, karena awal-awal nggak ngerti sama sekali event, ada yang ajak, wah alhamdulillah ikut. Oh, jadi selepas SMA udah mulai tuh ya? Ya, mulai ke situ ya? Sebetulnya nggak langsung itu kan, sebenarnya mulai event tuh 2012 ya. 2012 jadi, yang paling 2011 aku gabung organisasi sambil jualan. Jualan. Saya pernah jualan aksesoris di kalau di Bandung, ada di alun-alun Bandung, di pinggir jalan, dan ya pernah mengalami itu lah. Jualan sampai di apa? Dikejar-kejar Satpol PP gitu. Pernah mengalami itu di 2011. Akhirnya 2012 saya ya mulai bergabung ke event, freelance lah di beberapa event gitu ya. Fokus di situ, fokus. Ya, fokus di situ. Sudah berhenti jualan karena pas pertama kali ikut event tuh ya, wah seru juga gitu ya dunia event ya. Meskipun aku cuman runner gitu ya, mondar-mandir kerjaannya buat bawain barang gitu. Tapi ya seru juga ternyata ya, dan alhamdulillah semakin seni ya semakin banyak event yang dilalui, dan terutama di 2012 saya langsung handle event Maher Zain, konser Maher Zain di Bandung. Kebetulan yang Fadli Padi ya. Ya, benar ya. 2012 tuh Maher Zain konser ke Indonesia di Bandung. Alhamdulillah saya jadi salah satu panitia, karena IO yang tempat saya kerja, dia yang handle promotor di Maher Zain ini. Alhamdulillah. Nah, Maestro sendiri tuh berdirinya kapan tuh Kang? Lebih tepatnya? Maestro saya bikin 2016. Oh, berarti dari rentan 2012 4 tahun itu berarti kan belang-belang ya, udah berapa event. Nah, akhirnya bisa mencetus itu kan berarti ada pembelajaran tuh. Ada teknik saya pembelajaran. Wah, kayaknya gua seru juga ya kalau misalkan bisa dibilang wah, ini ngeliat itu, akhirnya kan bisa ngeliat wah, kayaknya nih ini jadi apa nih, misalkan show director atau apa. Karena situ ya sebenarnya ngeliatnya ya. Dulu saat saya di bagian stage crew gitu ya, lebih apa ya, seru kayaknya tuh di FOH tuh ya. Orang-orang di FOH tuh kayak eksklusif gitu ya, dia posisinya enak gitu ya. Wah, nyaman. Suatu saat nggak bolak pengen banget tuh aku ada di sana gitu ya. Suatu saat impian ya, salah satu impian. Ya, salah satu impian. Pengen banget gitu di sana. Pasti orang-orang juga pasti yang lihat, wah itu VIP banget kan tuh. Wah itu kalau nonton konser atau apa tuh, area private dan eksklusif lah ya gitu. Wah pengen banget kayaknya ada di situ gitu. Akhirnya ya selama itu saya belajar terus sampai 2013 saya freelance lagi ada IO lain gitu ya. Jadi di beberapa IO, karena freelance itu kan ya bebas gitu Mang ya. Mana aja ya. Di mana aja lah gitu aku belajar. Alhamdulillah selama freelance tuh saya nggak hanya di bagian stage dan runner itu. Dari sisi desain aku belajar sendiri gitu. Hampir semua itu otodidak lah alhamdulillah ya. Saya belajar otodidak, dan alhamdulillah sampai sekarang kalau event dari A sampai Z insya Allah saya bisa lah gitu ya. Ya dari mulai nguasain. Dari mulai desain, bikin proposal, bikin desain 3D pun aku kerjain sendiri bisa gitu. Berarti selama 4 tahun tuh ya sebelum sampai kebentuk sampai bikin Maestro aku 2016. Nah, latar belakangnya di 2016 terbentuknya Maestro itu apa tuh? Latar belakangnya ya pengen mandiri lah Bang, tentu ya. Aku pengen mandiri, pengen punya bisnis sendiri, karena ya siapa sih yang nggak mau ya punya usaha sendiri gitu, karena ya cita-citanya ya aku
memang jadi pengusaha gitu kan ya. punya usaha sendiri. Nah, alhamdulillah iseng-iseng bikin, alhamdulillah Berhasil. jalan lah ya. Dan lumayan lah ya, karena perjalanan dari 2012 sampai Ke 2016 tuh ya 4 tahun lumayan. 4 tahun lah, sudah lumayan lah gitu. Ada beberapa pengalaman event yang dilalui, dan itu pun awal berani untuk bikin show manajemen itu tuh ya nggak berani untuk ambil event-event besar dulu. Event-event Emang awalnya deh. ya, event-event salah ya. Sadar lah, kita juga begitu ya. Dari ngeband juga kita begitu ya, dari demola, recording. Ini anak band juga. Sama anak band. Ada bener. Dulu. Makanya mirip John Lennon ya. Suka dukanya tuh waktu ngebentuk Maestro. Suka dukanya, kalau suka ya sebetulnya jadi show manajemen ya, terutama saya sebagai showdy sekaligus ya. Ya sukanya ya saat saya punya ide-ide kreatif tuh ya tersalurkan gitu bang. Jadi Klimaks tuh. jadi tersalurkan untuk menjadi sebuah karya event gitu ya. Kalau dukanya sebetulnya ya gimana ya? Kadang kalau event mungkin ninggalin keluarga ya, kadang pasti. aku event jauh. Pasti. Karena alhamdulillah aku bukan handle di Bandung doang gitu bang ya, karena keluar pulau juga pernah gitu ya, gitu ya. Keluar pulau. Ya gitulah. Sampai keluar pulau ya. Keluar pulau. Alhamdulillah. Makassar. Paling jauh. Makassar, Batam pernah ya. Pernah. Bali, Lombok ya, alhamdulillah. Maestro Sam, dari nama tuh Maestro kita ya. Dari skala lu sebagai musisi. Maestro juga tuh. Yes. Itu nih salah satunya bikin Maestro, sang Maestro. Skala musisi. Maestro event. Ini udah namanya Maestro. Ada filosofi nggak sih? Kasih nama itu ada filosofi apa? Nggak mungkin kan dari, Filosofi ya. Maestro udah Ya udah. Maestro itu. Udah, pengen jadi maestro aja, maestro event. Sudah jelas langsung Mas Sam ya. Terus, yang dilakuin Maestro apa aja nih? Yang dilakuin Banyak ya? Event-event. Iya, sebetulnya ya. event maksudnya. Kalau dulu aku show manajemen aja, tapi kalau sekarang alhamdulillah ya banyak juga sudah jadi IO lah ya. Oh sekarang udah jadi DSO. Alhamdulillah. Resmi berapa? Tanggal berapa nih resmi? Sebetulnya belajarnya ya seiring berjalannya waktu ya ada tawaran untuk handle event ya. Ambil gitu. Event pertama pas menggarap sebagai event organizer. Event pertama justru pandemi, Mas. Oh pandemi. Ya. Ini bawa berkah nih ya ceritanya. Nah, gitu. Kalau pandemi memang buat dunia event sangat-sangat semua itulah ya. Karena ya, saya pun merasakan di awal-awal pandemi ya. Apalagi di awal pandemi itu sudah ada beberapa proyek yang terjadwal gitu ya. Dan itu semua cancel. Tapi alhamdulillah di September 2020 aku dapat proyek tuh malah pas di awal-awal Covid ya dapat proyek. Iya, awal-awal Covid. Sebetulnya awal Covid itu Maret kalau Maret ya. Mei, Juni, Juli. Tiara beberapa bulan lah. Tapi selama beberapa bulan itu aku nggak diam sih. Belajar tentang streaming. Jadi streaming pun alhamdulillah saya sampai sekarang ada juga gitu. Streaming, belajar sendiri itu semuanya alhamdulillah. Dan di 2020 tuh September aku dapat proyek pertama itu justru. Proyek pertama sekaligus deklarasi. Alhamdulillah itu waktu itu di Jakarta. Di Jakarta? Di Kempinski. Wah, protokoler banget tuh zaman itu protokol. Dan susah banget sih. Kayaknya itu event pandemi terbesar juga selama itu ya. Karena emang yang lain tuh betul-betul. Karena kan saat itu protokoler tuh. Ya pakai muka ditutup masker, tangan cuci, gitu. Dan itu memang di Kempinski. Kemang ya? Di mana tuh? Itu HI. Oh HI. Hotel Indonesia. Situ aku dapat event, project lumayan lah.
besar nominalnya dan Besar loh. Pandemi ya itu Besar. cepat banget lah. Kira-kira Sudah berapa triliun? 300 berapa? Aduh. Ya sebenarnya jadi titik balik lah kalau pandemi buat aku tuh ya. Jadi titik balik untuk setelah event itu ya alhamdulillah sampai sini dapat proyek-proyek yang nggak hanya show sebagai show manajemen gitu ya, tapi full handle IO gitu. Oke. Ini kan udah melekat nih ya di Kang Ridwan nih sebagai show manajemen ya kan. Nih Maestro sendiri itu menangani apa? Lebih kemana ya? Iya, lebih kemana nih? Ada menangani event keagamaan kah? Atau lebih fokusnya ke event keagamaan atau kemana? Pemerintahan. Gitu ya. Hampir rata-rata lah. Kalau pemerintahan jarang Jarang. sebenarnya. Kalau corporate Corporate untuk ya. gathering gitu. Dan kalau keagamaan tadi alhamdulillah saya karena berada di circle yang tadi ya aku sebutin di awal, aku bergabung belajar dari nasyid ya. Iya, Dari nasyid dan alhamdulillah di circle ini ya dekat dengan guru-guru ustadz ya gitu. Oh iya. Salah satunya dekat juga dengan istrinya. Calon istrinya. Ya, bener ya. Ya. Bener loh, fun fact loh nih, fun fact. Istri. Ya, jadi ya tadi bikin audisi nasyid dan istri aku salah satu juaranya gitu. Di tahun 2017 ketemu di situ. Kalau nggak dikulik di sini nggak bakalan kebuka kan. Kulik terus. Ini tunggu dulu nih, ini udah digambar apa? Wah kayaknya Seleksi alam. Seleksi alam. Qadarullah. Takdir Allah ya. Iya, jodoh mau gimana? Jodohnya di event, ketemunya orang event udah klop. Ya, insya Allah jadi jalan masih nih, baik. masih ya. Masih dong. Kegiatannya istri sebagai masih nyanyi. Masih. ini udah kanan nih. Iya. Penghasilannya. Aduh. Ya gitu tadi. Ini udah pasti cantik istrinya. Oh ya pasti dong. Kalau nggak cantik nggak akan aku nikahin. Udah lah, perempuan cantik bang. Pasti. Enggak, soalnya sih, Om Ridwan ini juga ganteng. Iya. Ganteng ya? Alhamdulillah. Sensitif. Kalau ngomong ganteng, kalau lo ngomong nih dari sudut pandang cowok ngomong cowok ganteng, wah bahaya ya. Dia cantik. Oh. Dia kan cantik. Ada terusannya. Gila. Berarti Maestro 2016 itu malah dapet jobnya pas di COVID itu ya, si Maestro organizer ini ya. Di saat semua ini tengkurap gitu kan. Wah, ternyata Maestro dapet job di situ. Waktu itu 500 audiensnya dan itu susah banget perizinannya. Iya benar. Karena protokolnya karena eventnya memang sesuai protokolnya juga dan ada menteri juga hadir situ ya. Karena dan kebetulan alhamdulillah yang ngurus perizinan bukan dari IO waktu itu. Langsung dari klien. Dari perusahaan kliennya. Ya itulah. Qadarullah dengan dipertemukan dengan klien yang enak juga, jadi alhamdulillah. Udah, tektokan dan pandangan istri nih, tadi kan udah pandangan istri. Tentang pekerjaan Kang Ridwan nih, gimana nih? Pandangan istri? Iya kan tanyain sama istri aku. Diajak nih. Kalau diajak mah masih kita tanya. Berikutnya kita panggil. Harus wajib. Tanya si bos lu. Tanya Pak Produser ya? Boleh kan? Masih tapi boleh. Tanggapan istri. Karena kan ya lebih sering kan Jakarta, Bandung, keluar pulau gitu. Istri kan ditinggal. Kalau awal-awal sih memang ya sering berat ya, apalagi awal-awal nikah ya. Semuanya juga berat. Kalau sekarang alhamdulillah istri sangat support banget gitu ya, karena udah ngerti lah ya gitu. Karena kalau event apalagi kalau cuma show manajemen biasanya aku H-1 event lah ya, misalkan H-1 baru berangkat ke Jakarta. Tapi kalau handle full ya, kalau
sebagai IO gitu kan, karena itu harus hamil seminggu kadang kalau eventnya di luar pulau apalagi gitu ya. Tinggalinnya lumayan lama ya. Tapi alhamdulillah sih istri sangat support lah. Itu salah satunya ada keberkahan doa. Dari jelas. Ya kan? Itu Sam. Itu palingnya itu Sam. Menarik sih Sam ya. Awal mula karena awal mula aja akhirnya jodohnya awal mulai di situ juga Sam. Nggak jauh-jauh. Circle-nya begitu tuh muter aja. Tadi bener, takdir ke situ. Iya. Memang udah jodohnya di situ gitu. Gila lu. Nih cerita di balik event-event keagamaan nih pasti kan ada sudut pandang yang wah, contoh dah misalkan kita biasa nanganin event yang skopnya kategorinya ya umum lah. Ya kan umum nih. Itu kan kita kalau biasa orang event ya ketika menghadapi sesuatu hal yang sifatnya event keagamaan itu kayak contoh misalkan tektokan sama ustadz sama apa kita kan canggung lah. Kang Ridwan kayak gimana nih Kang Ridwan? Perbedaannya dengan event-event yang lain. Ada nggak sih rasa awalnya tuh pas terjun ke event keagamaan, kemana ya? Kayak gue mau ngadep ini jadi ngomongnya jadi canggung kayak gitu lah gimana? Enggak sih sebetulnya. Adab sebetulnya kan ya. Itu dia. Adab dengan siapapun kira-kira harus beradab lah. Ya pasti. Sama ya. Sama. Dan apalagi sama ustaz gitu. Ya, adab yang paling utama lah maksudnya. Itu yang paling didahulukan gitu ya. Kalau secara canggung ya sama aja sih Bang. Betulnya sama aja karena apalagi kalau saya handle event-event keagamaan tadi ya sebetulnya keagamaan tuh banyak ya bisa dari sisi keseniannya, seni agama ya kayak nasyid itu kan seni tapi agama gitu. Ada juga event keagamaan tuh kayak kajian tapi nah kebetulan aku lagi handle juga beberapa event ustadz ya. Boleh aku sebutin ya? Boleh dong, boleh ya. Boleh sponsor juga boleh, nggak apa-apa. Siapa tahu bisa. Saya lagi running sama Ustadz Hilman, kalau tahu. Ustadz Hilman Fauzi. Ya. Terus sama di Ramadan ini sama Ustadz Bilal At-Taqi, itu adiknya Ustadz Hanan At-Taqi. Terus sebelumnya sama Ustadz Salim Afilah juga, sama Ustadz Abdul Somad pernah gitu. Cuman event keagamaan itu kan kadang kajian. Kalau orang berpikir kajian itu masjid gitu ya. Nah, kalau saya sebagai seorang syodi, tentu apalagi berada di circle yang ranahnya agama, ya inginlah cara menyampaikan kebaikan itu, menyampaikan pesan kebaikan tapi dikemas dengan show yang nggak biasa gitu. Makanya kita bikin event-event kajian tuh sekarang banyak yang di hotel gitu, hotel kan, nggak hanya di masjid gitu kan ya. Latar belakangnya apa tuh? Bisa, gue pengen konsep yang berbeda. Iya, itu salah satunya. Menyampaikan pesan kebaikan tapi dikemas dengan show yang menarik gitu. Gitu. Kalau di masjid kan ya umum ya. Flat biasa gitu ya, kita tausiah udah gitu. Tapi kalau di hotel kita bisa pakai lighting dengan ini ambience-nya pakai gitu lah. Imajinasi gitu ya punya. Iya, dan itu hampir sekarang banyak lah, semua lagi banyak ya. Event-event gitu ya. Keagamaan ya. Alhamdulillah saya sama Ustadz Hilman, alhamdulillah hampir tiap bulan ada itu di. Tiap bulan ya. Berbagai. Berarti agenda Ramadan ini kita kan udah dimasukin di Ramadan nih sekarang nih. Buka puasa tadi kita alhamdulillah ya. Ramadan alhamdulillah. Ya. Agenda Ramadan ini banyak deh pasti nih. Alhamdulillah. Nah, Ramadan running sama Ustadz Hilman sama berapa titik? Ustadz Bilal At-Taqi. Berapa titik? Itu roadshow kan? Iya, roadshow ya, beda-beda kota. Tapi kadang udah satu kota bisa berapa kali gitu karena tahun kemarin misalkan sudah di Jakarta udah. Iya.
Jakarta lagi tahun ini gitu. Berarti mapping dulu tuh ya sebelum bikin Iya, arena itu kita mapping yes. ya Jakarta, Bandung, Dan Bali, memang kayak gitu. posisinya saya sebagai show management ya, Show management. show management dan ya kadang hanya sebagai konsultan kalau di Oh, oke. event-event Event. ustad gitu ya. Ya tadi itu ya menyampaikan sebuah pesan kebaikan dengan kemasan yang menarik. menarik gitu. Dan alhamdulillah itu wah event-event di kajian di hotel gitu alhamdulillah lah, sekarang lagi Oh, responnya bagus ya ternyata. bagus. Kemarin di Jakarta kita bikin kajian Ustaz Hilman 10.000 sehari. 10.000 10.000 orang. 10.000 orang itu 4 sesi ya. Karena sesi, karena keterbatasan venue ya Venue. sebetulnya. Jadi ballroom kita ya. bikin, ya ballroom. 10.000 Sam. Berarti 10.000. agama aja ya? Apa? Enggak juga. Bukan enggak nutup ya, enggak nutup. Oh enggak nutup. Sebetulnya saya terjun di agama itu tadi karena circle Iya, saya berada karena di situ circle ya. ya. Saya punya potensi di bidang show management ya. Ya saya ingin berkontribusi juga untuk dakwah di Oke. itu gitu. Sebagai konsultan event yang biasanya tuh kan ya kita konsultan banyak diskusi lah, lebih Yes, diskusi betul. bukan banyak pertanyaan sebenarnya, lebih diskusi enaknya gimana. Nah itu gimana tuh Kang Ridwan? Iya. Sebagai konsultan tuh. Sebagai sebenarnya, konsultan kan aduh, event. saya agak berat sebenarnya kalau untuk banyak sebenarnya orang yang lebih kompeten di bidang apa-apa, show itu lah ya. buka aja. Tapi alhamdulillah aku karena kan Ustadz kayak ya saya bahas Ustadz Hilman tuh punya tim punya tim juga gitu ya, sudah punya tim beliau. Nah, timnya mungkin masih belajar event. Nah, saya nge-guide untuk gitu. gimana caranya biar eventnya tuh Iya, iya. menarik Iya. gitu. Wah, pasang lightingnya gimana nih gitu lah. Nah, definisi show management. Manajemen. Dari Kang Ridwan bisa mendefinisikan show management itu kan ada ini ya, ada nih kalau saya salah tolong dikoreksi, ada stage manager, Yes. ya kan, license officer, LO dan macam-macam dah gitu ya. Nah, definisi Kang Ridwan itu show management nih di mata Kang Ridwan itu seperti apa sih? Show Sampai management. mau menekuni di bidang tok udah ini aja yang cocok sama gua gitu. Iya, show management itu sebenarnya kan dia ya handle untuk tanggung jawab dari acara hari H, hari H aja ya, hari H aja. Kerjaannya paling enak. Enak tapi Paling enak. tanggung jawabnya paling besar Paling ya besar. hari H itu. Benar. Itu Sekarang sampai gini, gede ya. orang produksi dan lain-lain sudah mempersiapkan stage, lighting dan lain-lain dengan begitu siap gitu ya, sempurna. Tapi show-nya gagal ya sudah. Makanya bisa dibilang show dia itu terutama di hari H itu memang dia orang pertama yang ini ya. Orang pertama yang bertanggung jawab sama jadi gitu. Nah, Dan seru lah. Seru ya? Seru lah. berarti tuh Sam, dia tuh ngedirect acara, namanya juga show director, ngedirect acara. Ya, yang tadi lu bilang, Iya, walaupun itu presiden pun harus ikutin. sebenarnya tapi kadang Presiden ada pas pampres Pak. Presiden kita sudah bikin konsep kayak gini. Kalau kata pas pampres gini, sudah nggak bisa apa-apa. Iya, beda kalau skala event Kita kulik nih. kepresidenan beda. Presiden. Nah, ini event kepresidenan. Kenegaraan lah contoh ya, event kenegaraan atau pemerintahan gitu ya. Oh, pernah ya? Pernah. pernah. Nah, Oke. itu perlu kita kulik nih. Kita udah nyiapin sedemikian rupa. Pernah nggak sih diacak-acak dari keluar konsep gitu? Oh, pernah banget. Pernah. Nah, ceritain seru. Iya, kita sudah Bener nih. bikin rundown yang begitu detail dan Detail, iya. ininya, Komposisi acara, komposisi iya. acaranya. Tapi kalau ada presiden, itu pasti semuanya dicek dulu oleh pas pampres Iya, kan pasti, ya. pasti. Dan itu banyak beberapa kali. Pas Ya, haknya ya? Iya, ya, iya, ya, kadang hari H, kadang ya H-1 sebelum Oh itu. gitu. Kalau kami satu masih mending. Kalau Kalau H1 di masih mending. hari H, Hari H ya udah kita ngikut. Kalau sekelas presiden kita nggak bisa. Ya itu. Wah pernah aku event
apa? Waktu itu Event yang berhubungan sama independen, yang kenegaraan juga pernah kan pasti kan? Pernah dong apa Kenegaraan. independen? oh, Udah pernah ya? masuk. Pernah nggak? Kenegaraan Ya pemerintahan ya. pemerintahan. Sama instansi atau apapun yang Oh, berhubungan dengan banyak independen. waktu itu. Yang itu tuh Yang mana? paling seru yang cycling di Jabar tuh. Oh, cycling di Jabar. Oke. Wah, itu seru banget. ya. Lu ada? Gua nggak ada. Itu berkesan. Oh, nggak ada ya? Nggak ikut. Itu Ada. buat aku berkesan banget ya. Karena gini, Red line itu. event cycling itu kebetulan sama independen juga yang handle. Tadi kulik seru nih. Ada cerita-cerita menarik sama Jadi- tahun itu, bener. Pagi itu kita harus opening di Ciletuh. Ciletuh. Oh, Ciletuh. Ah. Kalau Ciletuh. Ciletuh di Ciletuh buat opening. Malamnya kita gala dinner tuh, pegang gala dinner di Ranca Buaya. Jadi kita beres opening langsung lari tuh, langsung ke Ranca Buaya prepare dan paginya besoknya finish di Pangandaran coba. Jauh. Tuh, tadi seru banget tuh. Jadi 3 event tapi kemarin kita satu tim. Satu tim ya? Satu tim show. Ya. Ada kesan nggak nih sama produser kita nih? Ada kesan nggak nih produser kita nih di job itu tuh? Oh, berkesan banget. Nah, itu pertama kali kita event running kayak gitu. Tapi pengalaman banget ya. Oh, nah, ini nih bukan sisi terberat sih, sebenarnya tantangan Tantangan, buat ya. memotivasi biar wah. Jadi ketika ada job event seperti itu, dia udah tahu nih arahnya mau kemana nih. Jadi tinggal mengikuti sebenarnya. Nah itu tantangan tuh Sam. Yes. Tantangan. Running lu ya. Running ya. Jadi Tantangan. pagi di tuh. Ciletuh, malamnya hari itu kita siapin gala dinner. Wah. Sore udah prepare di Ranca Buaya. Dan itu dengar katanya ada yang sampai naik sepeda, terus baterainya mati ya, bener? baterainya Bener. baterai apa? Naik baterai gitu sepeda, enggak ada. Sepeda goes bukan goes. baterai. Masa main sepeda pakai baterai? Takutnya udah capek ya kan, udah capek kan ada sekarang ada Iya, sepeda itu pakai event. baterai kan yang listrik gitu kan. Event sepeda itu seru bayangin banget. tuh. Jadi malam beres gala dinner tuh kita satu tim langsung Ya, ya. pergi ke Pangandaran buat kejar karena besoknya finish di Pangandaran itu penyerahan medali kan. medali, Nah, gitu dan itu ya sama Pemprov Jabar juga kan ya sama instansi pemerintahan juga tuh kebetulan independen. Nah selain itu sama produser kita yang paling berkesan di event apa nih? Yang menarik tuh, wah ini nih enak nih, bukannya enak maksudnya ada bagian cerita bisa diceritain gitu. Ya, maksud lu yang duitnya enak juga gitu. Bukan kalau duit udah pasti enak meskipun Kalau sama bayaran independen kita enak senang. lah, duitnya lah. Paling berkesan tuh. Tadi cycling Jabar, ada lagi nggak saya itu? Itu sih yang paling berkesan. Paling berkesan. Gila. Berapa tim tuh turun tuh? Satu tim Satu tim kita berapa orang? 6 orang. Ngurusin pesepeda Seru itu aja. berapa? Kalau sebenarnya kalau kita nggak ngurusin yang sepedanya sih, lebih kita ke- lebih ke show di Oh, opening sama closing, terus di gala dinner kan ada Iya, gitu. makan. Maksudnya sesuai jalur trek Treknya sepeda itu. Iya, gitu. Gila sih itu. Seru lah itu seru. Aduh, nih gimana nih Sam? Kita udah bahas itu Sam. Nah, show management. Yang dalam arti konteks show management itu kan yang tadi tuh gue bilang ngedirect ya Kang ya. Yes. Nah, agenda-agendanya nih Sam. Perlu kita bahas nih agenda-agenda. Agenda. Next ya. Iya kan di bulan Ramadan tadi titik-titiknya udah banyak. Berarti non stop lah ya kalau Ramadan ya. Ya nggak nonstop juga, tapi Tapi adalah berapa miliar mah dapat lah. tiap minggu mah adalah seminggu sekali. Oh. Agenda setelah Ramadan udah ada belum Kang? Yang atau bikin gini nih, misalkan Kang Ridwan kayak tadi bikin ini di agenda selepas Ramadan ini ada udah nyusun agenda nih. Kalau gitu sebetulnya kita kan ya nunggu orderan aja sebenarnya kalau agenda. Tapi kan tadi ada yang tiap bulan tuh siapa itu? Oh ya itu udah ada Itu Ramadan itu udah roadshow Itu seterusnya ya. apa? Maksudnya ya. Nggak harus Ramadan, nggak. Ya Iya, maksudnya itu maksudnya seterusnya ada gitu kan. ya selama ada pesertanya ada. Oh, berarti sama. Ya Ada. mudah-mudahan. Aman, duit dapur udah aman. Jakarta Bandung, Jakarta Bandung. Yes. Kang, kita minta tanggapan nih Kang.
kita dari Independen bikin podcast ini, Indo Podcast. Tanggapan Kang Ridwan secara pribadi gitu ya. Tanggapan Kang Ridwan ini Indo Podcast ini seperti apa? Oh, Insya Allah keren sekali lah, keren. Karena kayaknya kalau menurut aku ini baru ya, event podcast. Oh, Insya Allah baru. Tentang orang-orang di balik layar event. Iya. Itu. Karena mungkin banyak orang yang pengen terjun ke dunia event, belajar gitu ya. Yes. Tapi ya event di mana gitu belajarnya ya. Dan Iya betul. ini Indo Podcast bisa jadi salah satu referensi salah untuk satu media, ya. untuk orang-orang yang ingin tahu dan ingin belajar tentang event. Bagaimana sih orang-orang di balik layar Di event balik itu? layar. Karena banyak kan, Banyak. nggak hanya saya sebagai Saudi gitu ya, tapi banyak di bawah saya masih banyak orang yang kerja kayak LO, ada runner, ada stage crew ya, ada stage manager gitu, dan di FOH juga banyak gitu kan orang-orang, ada yang operator. So, dan itu mungkin nanti pastilah diundang lah orang-orang yang kompetensi ini ya, Asik ya. biar semua komponen event ada di sini gitu ya. Kang, pernah ngalamin gini nggak? Namanya acara ya, event organizer. Terus runutan acara udah dibuat nih, udah dibikin nih, susunan acara udah dibikin. Terus tiba-tiba mau ngoprak-ngaprek gitu. Oh, wah, ada. Anjing sih. Kadang ada ya gitu. Ya misal gitu. Lu udah bayar gua mahal. Terus lu ngapain ikut campur kalau gua ini gitu? Ada Ya, gitu. ada, selalu ada. Ada ya. Dan itu kadang ya kalau posisi saya sebagai manajemen ya, karena saya di-hire oleh IO misalnya. Iya, misalkan itu. Kadang ada IO-nya yang gitu, kadang ya Dari klien ya? kliennya ada gitu ya. Hampir kebanyakan. Yang rese kebanyakan. Kebanyakan ya IO-nya juga banyak sih. Ini Sam, ini perlu juga nih. Mudah-mudahan kadang ya. Gitu. Mudah-mudahan nih yang misalkan yang bikin acara atau bikin event gitu kan ya. Kalau udah mendelegasikan ada tim show management, lu cuma setor komposisi acara aja, runutan acara aja. Ya udah lu jangan diacak-acak. Nah, itu. Nah, kalau konsentrasi akan terpecah tuh. Kadang dia suka ada yang sotoy gitu. ikut nimbrung dia apa. Anjing yuk, pakai wae kemana? Nah, kadang pengen gitu ya. Kayak gitu bener. Tapi ya kita ada gitu. Itu. Lu aja ini udah garap ngapain lu bayar gua gitu kan. Nah, itu. Berantakan lah begitu ya. Pasti. ya. Itu rumit sih. Karena kesuksesan acara itu jatuhnya di tangan doi. Bener. Yes. Bener. Pernah gagal kan? Hah? Misalnya udah di tangan dia nih. Iya. Total nggak sesuai itu gagal gitu. Kalau gagal sebetulnya enggak sih ya, gagal secara alur, secara ini mungkin secara teknis mungkinnya gagal. Oh, teknik. Kadang ya kita sudah mempersiapkan konsep dan lain-lain dengan begitu detail dan ya teknis kadang selalu ada mas, kayak sistemnya, mic-nya, Iya sih. gitu lah. Itu ya gagalnya mungkin dari sisi itu sih mas. Kadang pernah juga kejadian ketika ini nih stage manager sama siapa sih Elo tuh suka miss. Ya, benar ya. Suka miss kadang-kadang dalam jemput talent. Ternyata bukan talent ini, harusnya si ini. Ada kejadian tuh. Ya udah ya kan itu ada. Ada ya. Iya. Karena kita kan kontrolnya tuh di FOH ya. Saya di kantor di FOH dan di backstage tuh. Itu kejadian lucu itu tuh. Kita ada nggak kejadian itu? Pas lagi ada event berlangsung gitu tuh. Bukan ini. Enggak sih. Enggak ya? Sampai gitu enggak. Tapi salah. Salah ya? Total. Oh, salah itu. Itu sama itu. Ada. Ya, kejadian lucu apa deh Kang? Yang pernah dialami si Maestro deh. Kejadian lucu deh. Kejadian lucu. Karena kayak tadi tuh pernah tuh, saya pernah ngalamin gitu. Nah ini bukan begini nih. Gitu. Enggak sih mas. Enggak ada ya? Berarti yang mana-mana aja. Ya mungkin tadi ya kendala-kendala teknis aja ya. kecil lah gitu. Terus. Wah kacau. Pernah kejadian sama ada kejadian bukan ini. Gitu. Ada ya. Pernah. Wah kalau itu Nggak perlu nyebutin. Shodinya yang kena tuh. Iya. Makanya kan hubungan. Dia yang masalah kan. Berarti nggak pernah ketemu masalah Karena yang ini- masalah besar enggak lah ya. Alhamdulillah sih selama ini Karena kalau kasus itu bener kayak yang tadi gua bilang ya bener nggak sih Kang Ridwan, karena ada yang mau ikut campur ini. Yes. Konsentrasi terpecah. Nah makanya ketika nih buat kawan-kawan eventer nih,
jangan sampai begitulah ketika lu udah ngasih job sama runutan acara tuh rundown, sofa rundown, udah jangan acak-acak, lu kasih aja ke show Percayakan manajemen, saja sama percayakan kita. saja, udah pasti acara oke. Gitu. Apalagi show must go on tuh ya. Ya. Itu show mas nggak bisa nggak bisa ini. Itu dia makanya. Ada nggak nih Kang kendala-kendala gitu percobaan nih jalanin pas saat kita Ramadan nih? Kendala-kendala. Event di skala event kendala-kendala. Oh, kendala-kendala yang pernah dilalui gitu. Enggak pas Ramadan aja nih kita kendala-kendala ya harus dilalui Ramadan. Pas Ramadan. Ya sebelum Ramadan juga boleh kendala-kendalanya. Tahun kemarin contohnya. Kendala event yang pernah dilalui. Iya. Saya pernah event dan kayak bongkar LED itu ya, karena nggak nyala, ganti LED jam 2 malam. Jam 2 malam, event jam 7 pagi. Bongkar LED. Bongkar LED lumayan besar dan kalau secara waktu udah Nggak masuk akal. nggak masuk akal dan akhirnya kita jam 3 ganti LED jam 3 pagi. Ukurannya besar 12 kali 4. Aduh. Jadi itu udah ini ya. Tegang lah. Tegang. Tegang banget. Susah Sam. Kota-kota. Yes. Itu Sam. Jam 3 kita pasang yang baru. Jam 6:30 baru beres. Aduh. Jam 3 ke setengah 7, bayangin. Mulai Mulai jam 7. Soalnya JR ya, pasti jam 7 Nggak ada langsung running. Event Telkom waktu itu karena kalau Telkom ya rapim ya, rapat pimpinan dan itu on time pasti. Pasti. Jadi Kalau corporate itu pasti on time. nyala jam 6 nyala tuh udah langsung running acara. Tapi alhamdulillah ya beberapa kali sih kadang ada ya kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah nggak sampai mati. Masih misalnya nggak kepake sama sekali gitu ya, tetap bisa running eventnya gitu. Tapi nggak ada misalkan aduh kecewa aing gitu. Oh ya pasti kecewanya kan ya sama vendor lah ya, sama vendor. Gitu. Sam, gue pernah terlibat nih sama ini. Gue punya momen tersendiri nih. Coba. Tahun 2019 kita bikin acara gathering tuh ya. Masih ingat gak sih? Oh yes. 1.000 orang, ya. Yes. 1.000 orang tuh. Kita nanganin 1.000 orang Sam. Family gathering di sebuah perusahaan kalau nggak salah di IC Graphic. Iya, di IC Graphic. Gua undang almarhum Sapri. Oh iya, Sapri ya kan. Itu pecah banget nah. Wah gila. Ini yang di mana? Hotel Bandung. Sultan. Hotel Sultan. Ya, Hotel Sultan. Iya. Dari sisi enggak Sunshine, Grand Sunshine ya. Sunshine. Itu aduh. Gimana ya? Dek, ceritanya seru sih. Nah, dari sudut pandang Kang Ridwan kita pernah kerja bareng nih di tahun 2019 itu momen tuh buat gue pribadi sama independen gitu. 1.000 peserta. Peserta ya? 1.000 peserta. 1.000 peserta. Untuk berapa hari nih? Kita 2 hari 3 malam ya. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 peserta. 1.000 peserta. 1.000 peserta. Dari beberapa cabang tuh. Di IC Graphic kalau nggak ya. Yes. Nah, itu gimana tuh kan kita kan? Gimana tuh? Wah kalau saya mah excited. Ya, seru ya. Nonstop tuh 3 hari tuh berturut-turut gitu ya. Itu kayaknya pertama kali ya aku kerjasama sama independen ya. Momen itu. Pertama. Enggak sih kayak. Enggak ya? Tunggu dulu deh. Bisa ketemu sama si bos nih gimana nih? Oh, ketemu sama bos. 2018 aku gabung di Event Owners. Kayak gabung di Event Owners dan waktu itu ada gathering di Bandung. Event Owners tuh gathering halal bihalal di Bandung. Dan aku alhamdulillah di situ support juga ya Maestro karena base kita di Bandung. Ya, saya support di gatheringnya Event Owners dan alhamdulillah ketemu tuh. Oh, akhirnya kenalan. Ketemu Om Chris. Kabar. Baju apa? Sepatu. Dari situ ketemu 2018 alhamdulillah sampai sekarang masih. Itu baru ketemu ya, belum event ya? Belum event. Event ini tadi. Jadi ketemu di komunitas itu. Event baru tadi tuh ya 2019. Kayaknya sih enggak ya 2018. Ada ya? Ada tapi gue lupa lah. Ada. Lupa. Apa ya? 2019 tuh paling excited dulu. Yes. Sekarang 3 hari nonstop.
Iya, Gitu. sebelah ini pas yang kita gala dinner ya. Iya. Wah, ini momen ini nih, kita kan. Gimana tuh? Nah, harusnya aku yang Enggak dong. minta pendapat dia ya. Enggak, kita nggak Gimana seru. nih? Kalau saya yang sebenarnya nggak seru dari Kang Rizal. Kalau saya yang berpendapat nanti Nggak apa-apa, plus minus nggak apa-apa, nggak apa-apa. Utarain aja. Nggak apa-apa, utarain ngomongin aja. Utara, ada barat, bisa timur. Ngomong aja nggak apa-apa. Kalau dari sudut pandang saya nanti terlalu wah ini gimana gitu. Boleh sih, boleh. Boleh, iya. Apa penilaian lu gimana? Nah itu. Kalau kok excited udah, excited. Kan waktu itu, ya maksudnya lu jelasin lah. Ya dari hero pikuk ya kan, kerjaan time limit tuh ya. Iya. Oh, di hari pertama gua udah harus nge-guide berapa bos, jemput karyawan kayak gitu-gitu tuh. Wah. Ya karena kebetulan aku ininya di show doang malam ya gala dinner aja ya. Ini. Tuh seru Sam. Asik ya. Pecah itu gala dinner 1000. pecah. Tapi itu kayaknya ada kenikmatan sendiri kali ya. Nah itu. Ya si gala dinner itu kan jadi closingan ya. Dan alhamdulillah. Ini. Nah ini gimana? Kayaknya Dibalikin lagi. Iya dong. Iya, iya. ya Begitu mungkin kita tugas berkesan lah, mudah-mudahan berkesan lah ya kalau secara lihat dari peserta Iya. saat closing gitu ya, apalagi ada guest star dia happy gitu. Nah itulah yang harus kita bikin kan sebagai show management tuh, bikin audiens tuh ya happy dan menikmati acaranya gitu. Nah kalau terlihat ya alhamdulillah ya kemarin puas lah ya. Gimana? Puas. Kliennya ya. Puas, insya Allah puas. Berarti lu udah mengakuin ya ke Iya. kerjanya itu. Iya. Maestro nih ya. Iya, jelas dong. Alhamdulillah. Gila ya. Kalau nggak mengakuin mungkin nggak akan kerja sama lagi, mungkin nggak akan dipakai lagi. Tektokan sih. Mudah-mudahan lah ya. Yang paling enak tektokannya enak. Kan ini Yes. gitu lah tektokannya lah. Oh, nanti gue pernah berubah ya, kita berubah ya. Ini nanti kita akan berubah ini akan Iya, di hari iya. H. Kadang gue juga suka begitu. Pas acara. Ya, Kadang pas kalau lihat kalau sebelum acara ya, kalau sebelum oke lah acara, ya kita sebelum acara kan begini karena ada perubahan gitu kan. Itu wajar sih, asal jangan pas pas running nih. Gua nggak mau. Kalau Gua nggak running mau sudah gitu. serahkan Kalau mas saja running sama udah kita. serahkan. Iya. Yes. Wah itu kacau kalau pas running minta rubah, wih gila lu. Nggak kepikir lu ngurusin 1000 orang di komplain 1000 orang, emang sambitin cek lu mau berubah. Gila sih. Kang Ridwan, kegiatan pribadi di luar maestro nih. Ada kerjaan apa gitu, apa gitu, kegiatan apa? Ya kalau kerjaan ya pasti Apalagi di hanya event lah ya. Hanya event ya? Hanya event. Dan selebihnya ya Ramadan itu menjadi momen sebetulnya buat kita lebih memperbaiki diri gitu ya, memperbanyak ibadah dan ya Ramadan itu menjadi bulan terbaik lah ya, bulan terbaik. Makanya di sela-sela event ya kita harus memperbanyak ibadah tentunya ya. Alhamdulillah nih. Yes. Alhamdulillah wasyukurillah ya kita akhirnya bertemukan kembali bersama. Ya, kelihatan deh, kalemnya kelihatan. Kayaknya beribadah bener ya. Harus Ya, dong. harus ya, wajib lah bang. Wajib. Amburadul nih ya. Ya kalau kurang adol sama aja. Kurang adol. Iya itu dia. Karena ya itu deh. Alhamdulillah wasyukurillah kita masih bisa ketemu di bulan Ramadan. Nah, makna bulan Ramadan sendiri nih di Kang Ridwan sendiri seperti apa? Wih, bulan Ramadan. Bulan Ramadan ya, Bulan mensucikan diri ya kan, kayak gitu. Banyak kadang-kadang nih banyak sastrawan dadakan tuh update status WA. Copy paste padahal. Nah, makna dari Kang Ridwan gimana tuh bulan suci Ramadan? ya bulan Ramadan jadi momen untuk bulan memperbaiki diri kalau buat aku ya. Kalau bulan Ramadan saja kita tidak bisa memperbaiki diri kita, gimana di bulan-bulan yang lain gitu ya. Catat tuh. Itu bos, catat coba bos. Catat tuh. Jadi makanya ya Ramadan sebisa mungkin untuk memperbanyak ibadah lah ya. Ya, ada kesan penting gak sih Kang? Ya, ada kesan penting gak sih Kang itu di bulan suci Ramadan ini? Kesan penting. Kesan penting. Apa ya, job sama independen ya? Ya, dari segi job, dari segi kehidupan. Kadang-kadang kan, ya kita kan nggak tahu ya namanya kita udah mencoba berpuasa di bulan suci Ramadan, akhirnya kita berburu takjil kan secara nggak sengaja tuh ngeliat-ngeliat aurat mama yang tiba-tiba pakai daster ketek kemana-mana ya kan, yang cowok-cowok beli itu
dengkulnya kegep gitu kan. Iya dong. Kan membatalkan puasa tuh sebenarnya. Ya kan? Belum lagi tidak membatalkan, Iya. tapi mengurangi mengurangi. pahalanya. Oh iya. Dai apa ya? Ustaz. Ustadz itu apa ya? Agim ya? Pernah. Agim pernah Agim. Pernah ya? Pernah. Oh. Ustaz Abdul Somad pernah. Abdul Somad. Pernah. Ya. Itu ada kesan-kesan sih di bulan suci Ramadan tuh menanganin event yang ternyata wah yang kayak begini nih mengumpulkan cewek cowok perempuan dalam satu enggak. tempat gitu. Oh iya benar. Enggak. Iya di luar acara keagamaan gitu. Sebetulnya alhamdulillah kalau saya event selektif sih Mas. Oh, Jadi Nice. tidak semua event saya ambil gitu. nice. Jadi dari awal saya komitmen bikin Maestro ini memang tidak semua event ayolah garap gitu. Enggak ya. Saya selalu lihat Eventnya apa dulu nih? apa dulu nih ada Ada yang pamer-pamer macam-macam. Ini, Nah, kalau secara dari busana itu mah kan maksudnya Ya. sah-sah aja ya. sah aja lah, maksudnya kayak event-event yang mungkin ada minum-minum kayak gitulah ya. Nah itu aku nggak pernah ambil. ya. Nah, gitu. Alhamdulillah. Nah kalau ngatur sama keluarga Ngatur waktu. waktunya gimana? Ngatur waktu ya Nah, kalau gini, kalau sebenarnya sebagai seorang IO dan manajemen ya kadang nggak tentu juga ya si waktunya ya. Oh. Kalau lagi sibuk ya udah sibuk kayak akhir tahun aja ya udah kita nggak ada waktu buat Iya, iya. kadang nggak ada waktu buat keluarga itu ya. Iya. Lagi buat ngajak main tapi kadang kalau lagi nggak ada job ya hampir full bisa di rumah gitu Bang. ini harus selalu hadir ya dia. Harus. Asli. Nggak boleh diwakilin ya? Nggak bisa. Nggak boleh. Pernah Oh diwakilin? iya. Kalau sekarang alhamdulillah ada. Sekarang udah semakin Jadi aku punya 2 tim show sekarang kalau di Maestro ya. Oh, iya. Jadi ada 2 show di salah satunya aku ada satu. Oh udah aman. Jadi kalau aku nggak ada ya kayak kemarin lah. Berarti Ada. fokusnya sekarang lebih pengen ke event organizer-nya Yes. di Maestro ini ya. Ya, Oh berarti Kang Ridwan udah mendelegasikan tim yang baru. Ya, aku sudah punya tim Untuk yang handle bisa didelegasikan gitu. Nambah tabungan ya. Ya. Ya dan sudah alhamdulillah sudah jalan juga dan sudah kerjasama juga ya tim bukan aku ya. Ya delegasi aku Jalan ya? pernah jalan sama independen juga dan alhamdulillah Kemarin sih Dan- ketemu. Kemarin ya? ketemu. Hah? Kemarin nggak ketemu tim yang datang. oh, Nyebutin lagi acara ini. oh ya ya kemarin lagi nggak bisa kalau selama aku bisa pasti datang tapi kalau Nggak bisa. kemarin kebetulan ya alhamdulillah lagi umroh jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita nyusul insya Allah. amin Amin. Kita nyusul insya Allah. Berarti ngatur waktunya agak sedikit rumit juga ya buat keluarga ya. Iya. Karena pekerja event tuh bentrok pasti di situ. Hampir rata-rata. Iya. Hampir rata-rata 99%. tapi kalau lagi nggak ada ya full time dengan keluarga gitu Iya, kalau lagi nggak ada job Itulah pelaku event tuh, Bener. pekerja event tuh ya. Kaki, ya itulah jadi pala malah jadi kaki. Gitu, sirkus. Kacau. gitu Gila Sam. Maestro event organizer ini ranahnya, skupnya, cakupannya mau kemana nih arahnya? Apa fokus yang- untuk ya, event organizer berbasis agama atau Oh, enggak. event organizer yang ini tapi lebih selektif ya Iya. pastinya untuk acara-acara tertentu. event apapun sebetulnya tapi ya lebih selektif lah Lebih selektif. dan dengan corporate BUMN aku pernah sama Telkom gitu malah sampai ke Makassar waktu itu terus dengan corporate juga kayak brand-brand skincare ya, sampai malah ada aku brand di Makassar brandnya di Makassar Iwannya dari Bandung padahal dia gitu alhamdulillah gitu lah. Berarti saking dipercaya kali ya. Iya. Nah karena kan kita sebetulnya itu ya jasa ya Hmm. ya harus menjaga trust gitu ya Iya. menjaga kepercayaan gitu Padahal di Makassar pasti ada juga kan. wah banyak Cuma gitu. nilai pasti ya dan Iya. trust. Yang penting kan kepuasan si klien itu terpenuhi itu. yes Biasanya. jadi waktu itu tuh si brandnya itu bikin event di Jakarta ya Iwannya aku eventnya masih kecil
Dan pas event besarnya di Makassarnya ya alhamdulillah ngundang gitu. pengennya sama kita lagi gitu karena udah pernah dan sudah tahu gitu ya. Gitu. Iya. Asik. Alhamdulillah. Ya arahnya sebetulnya tidak terarah ke harus keagamaan gitu enggak sih. Kalau maestro ini apapun tapi ya lebih selektif ini. Gitu. Kita Itu sama. kemarin terakhir pegang juga event KPU debat. Oh gitu. Debat KPU. Di mana? Di Bandung? Lampung. Oh di Lampung. Itu capres cawapres. Gubernur. Gubernur Lampung. Jadi ini bisa disimpulin nih perjalanannya sih seru juga ya. 2012 ketemu 2016 berjalan 4 tahun gitu. Hiruk pikuk yang ada. Maestro yang tadinya gua kenal sama so manajemen sekarang udah jadi event organizer kan langsung meroket sampai kemarin wah Tidak meroket, ada prosesnya bang. ini proses Ya kan tadi Segala prosesnya kan sesuatu- panjang kan tadi. segala sesuatu proses kan tadi Iya. gua bridging doang ambil ya tips-tips untuk buat para pekerja event yang baru mulai Bagi-bagi tips. bagi-bagi tips di bidang show management. Perlu nggak sih branding itu gitu, branding produknya si Maestro ketika bikin event gitu. Oh, kalau sebenarnya branding ya Branding ini ya, branding bukan brand yang penyelenggara acara atau si klien bikin acara ya, tapi brandingnya lebih ke branding si Maestronya ini. perlu Perlu, brandingnya. Perlu, tapi sebetulnya kayak kita brandingnya ya di luar aja maksudnya. Oke. Saat kita menjadi SM atau manajemen, ya kalau saya ya sebagai maestro ya ini dari pandangan saya. Kalau saat jadi manajemen dan di hire oleh IO ya independen lah, Yes. ya kita tidak membawa maestro Oke. di dalam gitu ya. Oh. Ya kita sebagai independen aja gitu. Ini cakep, Nah, ini gitu. cakep. Berada. Kalau saya itu. Etika. Etika gitu. Tapi kalau ya kita di luaran ya jualan sebagai manajemen gitu. Oke, tips-tips lainnya gimana nih? Tips-tips lain nih buat yang baru mulai di dunia show Tips management. buat yang baru mulai ya tentu ya banyak belajar lah ya. Saya posisi sampai saat ini ya tentu terus belajar gitu dan yang namanya event itu tidak ada yang jago kalau menurut saya. Oh, iya. Apalagi sebagai manajemen tidak ada yang jago. Setiap event adalah pembelajaran. Setiap event adalah belajar terus belajar sampai itu terus belajar karena kita pernah melewati event besar saat ketemu event kecil malah kadang ada kendala gitu ya. Nah gitu, makanya tidak ada kalau kata saya sih, gitu. menurut aku tidak ada orang yang jago di event. Iya. Karena setiap dari event ke event itu Pasti. belajar dan tidak sama gitu ya. Iya, walaupun kecil pasti ada kendala juga. Yes, Oh, gitu. itu besar ya. Ya gitu. Itu so. Oh, oke. Buat gua tuh kesuksesan adalah kegagalan. Wah, cakep Pak. Cakep Pak. Kesuksesan adalah sebuah kegagalan, dia nggak? Kegagalan adalah kesuksesan buat gua. Karena kalau orang udah sukses ya udah. Kalau udah gagal nih kita mikir terus tuh. Ya, udah. Sosok filosofi aja gua mah tahu. Padahal mah tolol. Gila. Ya. Ya, kita juga dari tim Indo Podcast mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, Buat insyaallah ya. pendengar sekalian. Nah, ini terima kasih nih Kang Ridwan nih udah mau hadir di acara Indo Podcast di podcast kita ya. Terima kasih Sama-sama. banyak buat waktu Saya juga terima kasih sudah Nah, ini ada diundang. Wih, tip dari kita. Ini mantap. bisa dibuka. Sejuta inspirasi pekerja Pekerja event. event. Mantap. Dari obrolan kita ya bisa jadi inspirasi. Buka nih. Buka dong. Dibalik. Shoot. Wih, Sok tinggalin ke harap gitu. wih. Nah, gitu. Masya Allah. Ngopi ya, Keren. ngopi. Pesan ngopi. Cocok ya di FOH. Nah, itu. Ini. Itu Jom, cocok. jom. Cocok. Ya, mudah Cocok banget lah. Insya Allah. Terima kasih. Amin. Ojo, Terima kasih Bang banyak. Sam, terima kasih. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah menonton in the podcast. Terima kasih juga buat Satshot kamera dan tim independen untuk setup studio yang luar biasa ini. Terima kasih banyak. Keren.